terhadap karunia dan pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Kepada Qarun. Enggak tahu Qarun. Qarun dulu maupun Qarun yang sekarang. Orang-orang yang hartanya melimpah ruah. Kepemilikan hartanya nyaris tak terhitung, bingung mau dihitung, mumet gitu. Baru banyaknya. Harta bergerak, harta tak bergerak, harta kelihatan, harta yang delik, harta yang muter, harta yang macet, harta semua harta banyak sekali. Allah karuniakan kepada Qarun suatu karunia pemberian harta yang kunci-kuncinya kunci-kunci gudang hartanya itu tidak mampu untuk diangkat oleh 9 anak cucu. Oleh 9 anak cucu. Orang cucu dulu zaman dulu. Cucu zaman dulu kuat tenanan Pak. Kalau sekarang kuatnya karena push up sama latihan gym besi agar kalau dulu angkat waktu rom macam-macam itu batu kotak-kotak di gunung-gunung itu diangkat sama mereka, diangkat kekuatan dahsyat 9 orang angkat kunci netok, kunci gudangnya itu kunci itu sisa kilo terdiri. Apa ini kunci sakit itu? Apa ada kunci segini? Ada. Paling sekian dari besi, sakpol pen ini. Ya, oleh 9 orang kunci-kunci gudang, isinya masing-masing gudang itu harta, ya emas, ya perak, ya permata, ya apa dinar, dirham, kalau ya dinar-dinarnya sana gitu ya. Jumlah harta yang sangat banyak. Nah itu di mata kita dianggap banyak atau sedikit? Kalau itu dianggap banyak, kalau itu dianggap sebagai suatu karunia yang besar, maka Allah menyebut bahwasanya hikmah adalah karunia yang banyak. Yang nyebut banyak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa terbandingkan. Sebutan banyaknya Allah dengan banyaknya makhluk aja dibandingin. Ini mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW menyebut innal ulama hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris-pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma. Sedangkan para ulama tidak ada yang mewariskan dinar dan dirham, maksudnya harta. Meninggal dunia, hartanya bukan warisan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma tarakna shadaqah. Hafalan enggak? Santri. Meneng. Catat, hafal. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras, kami para nabi tidak diwarisi. Maksudnya apa? Harta peninggalannya kalau ada dari harta yang ditinggalkan oleh mereka saat wafat. Maka segala yang kami tinggalkan dari harta-harta kepemilikan kami sedekah, semuanya adalah sedekah. Makanya kemudian dalam hadis ini tadi Nabi Muhammad menyebut apa? Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, soalnya rupiah. Enggak ada yang mewariskan harta. Walakin warathul ilman. Tetapi mereka semuanya mewariskan apa? Ilmu. Katakan Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, dan nabi-nabi yang kaya raya, nabi raja, nabi penguasa, nabi pemilik, Nabi Allah Ayub alaihissalam, yang tadinya kaya raya kemudian jatuh sakit sampai miskin, nggak bisa
Tapi terus kembali ke Allah Subhanahu wa taala kekayaannya lagi dan hartanya kembali lagi, banyak lagi, ya, sugih lagi. Wafat, hartanya kemana? Yang termahal itu bukan apa yang diwariskan oleh mereka dari bentuk-bentuk harta, bukan yang dianggap berharga dan mahal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah warisan ilmunya. Walakin warathul ilma. Namun apa yang ditinggalkan oleh mereka dan diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Mereka itu manusia. Faman akhadha bihi, barang siapa yang bisa mendapatinya, maksudnya mendapat ya warisan Nabi, warisan para Nabi dan warisan Rasulullah SAW, fakat akhadha bihadzin mu'adzir, maka dia betul-betul telah mengambil bagian yang sangat banyak, sangat berharga dan sangat banyak. Padahal sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsirun. Sama dengan hadzun wafir. Hadzun wafir itu nasib dan bagian yang besar dan banyak sekali. Apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i besar dan mahal dan banyak, sangat berharga, tidak terbandingkan dengan dunia dan seisinya. Di sini Allah SWT menyebut siapa yang mendapatkan hikmah, rezeki hikmah dari Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak, luar biasa banyaknya, berharganya, menguntungkan, ya, gitu. Dohirnya di sini ada isyarat bahwa Bapak Ibu, termasuk pintu hikmah itu dengan kedermawanan seorang mukmin. Satu, harta tidak gandul di dalam hatinya dan hatinya tidak bergantung pada harta. Dulu sebagian ulama kita, ulama salaf dulu menyebut mereka itu harta di tangan-tangan mereka seperti ba'roh. Bukan serindel. The serindel, serindel, kotoran apa namanya? Mereka itu punya ba'roh. Ba'roh itu kalau bahasa Indonesia apa? Tai kambing, kotoran kambing, serindel. Persis gitu. Coba kalau sama-sama di antara kita di tangannya ada serindelnya, apa harus juga ketemu? Beda dengan minyak wangi itu ya, di minyak wangi di pintu masjid, masuk ke situ minyak wangi oles-olesan itu, sawah, rai-rai itu, tapi kalau sirindel, harta bagi mereka di tangan mereka seperti sirindel-sirindel yang ada ini. Kalau mau di rumah, iya. Yang benar-benar diringankan oleh Allah. Jujur Pak, suka harta enggak? Pak, yang jujur menurut jawab itu suka harta enggak? Walah, ya enggak. Wa innahu lihubbil la syadid. Dan sesungguhnya dia orang itu terhadap harta, khair itu artinya harta, la syadid. Cintanya, senangnya sangat kuat. Jadi manusia kok pengobatan kayak iya. Menurut saya suka, tapi ya kesukaan kita terhadap harta kita itu selagi kita mukmin, kita muslim, jadi batasi. Jangan sampai kelewat. Gak salah kok cinta harta itu, gak salah. Suka harta itu gak salah. Tetapi nanti kita didik jiwa kita ini, diri kita didik. Jangan sampai kemudian tersandera dengan dunia dan seisinya, termasuk harta, tahta, wanita, ya kalau wanita lanang, ya terus apa lagi begitu. Jangan sampai tersandera dengan itu semuanya. Dan itu tugasnya setiap hamba untuk mengatur dan mendidik dan mengarahkan jiwa-jiwa mereka. Bisa itu, bukan tidak bisa. Ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
Hasan yassiruhu lil yusra. Itu surat Asy-Syams ya. Al-Lail yang Syams. Yang Syams. Si kantor dari umum. Jadi penasaran aja. Ahsanta barakallahu fika. Qad aflaha man zakka. Telah beruntung mereka yang mau untuk mensucikan dan membersihkan dirinya. Jiwa itu bisa suci, jiwa itu bisa bersih, jiwa itu bisa baik, jiwa itu bisa tinggi. Tapi caranya biar Pak, caranya disucikan, dibersihkan dan dididik. Pakai apa? Syariatnya Allah, aturan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Caranya gampang, cinta Allah dan cinta Rasul dan pembenaran cinta kepada Allah itu hanya dengan ittiba, mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Siapapun orangnya, mukmin, muslim yang berupaya dan berusaha maksimal mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW sedang dalam proses menyucikan dirinya. Nanti dia akan sampai kepada titik aflaha. Apa itu Pak? Beruntung. Gimana itu nanti kalau sudah sampai beruntung? Hatinya, jiwanya dan hatinya itu bergantung hanya kepada Allah. Kecintaan tertingginya kepada Allah dan Rasulnya dan syariatnya dan dinnya ya. Loh, punya sifat bawaan tuh, suka dunia, suka harta, suka ini, suka itu, terus gimana? Terkikis ini nanti semuanya akan terkikis sampai kepada titik tertentu akan berbalik. Kecintaannya sudah semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya kalau sedekah kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sedekah jujur ya. Suatu saat nanti di Rasulullah SAW menyeru untuk bersedekah. Tiba-tiba beliau datang membawa seluruh hartanya. Ya bukan tiap hari sih, nggak setiap kali sedekah bawa semua hartanya. Tapi kali itu beliau datang bawa hartanya seluruhnya. Lalu beliau bertanya kepada, maksudnya harta seluruhnya yang tidak dibutuhkan, yang tersimpan waktu itu dibawa semuanya. Ya, celengan-celengannya, simpanan-simpanan semua dibawain. Kenapa? Rasulullah menyeru untuk kita berinfak dan bersedekah. Saya punya duit, saya punya harta, tak bawa semua. Lalu yuk diletakkan di depan Rasulullah SAW. Dan ini sedekahnya terang-terangan. Nanti dengan akan masuk di ayat yang berikutnya kita 270. Terang-terangan kasihnya di depan Rasulullah SAW. Ini apa ini? Ini semua harta saya Rasulullah. Lalu apa yang kamu tinggalkan buat anak-anakmu sama istri-istrimu yang bawa? Kalau kamu bawa semuanya di sini, yang kamu tinggalkan buat mereka apa? Allah dan Rasulnya. Mantap. Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan segalanya bagi mereka apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulnya. Wes nek iso ngene luar biasa Pak. Luar biasa. Ya. Ada makanan, ayo bismillah kita syukuri. Ada makanan poso ayo wis ayo. Poso. Nanti ada makanan secukupnya buka ya pakai apa adanya. Enggak harus pakai es campur, es tewel, es panganan dari perlu apa kurma, banyu. Rebus yang penting, Allah sudah hari ini rezeki kita berupa sama air, besok tahu sama tempe. Berikutnya, ya, yang penting selagi kita hidup rezekinya masih ada. Allah Pak. Kalau boleh kembali ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kita itu cinta dengan harta kita itu nggak apa-apa. Boleh senang dengan harta itu boleh nggak apa-apa. Jangan ekstrim banget Pak. Belum saya kalau masih cinta dengan harta, berarti saya ini masih ada kemunafikan dalam hati saya. Kelewatan gitu kan. Kenapa? Itu sifat bawaan. Masih nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau cinta harta kita itu kemudian menghalangi kita untuk melakukan taat kepada Allah, menghalangi kita untuk bersegera
beramal soleh, itu baru cinta pada harta yang membahayakan. Jangan cinta harta, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta negara, cinta apa saja, pokoknya kalau menghalangi dari taatnya Allah, gombal semuanya. Ya, maksiat itu semuanya, jauhi. Tetapi kalau tidak menghalangi pada taat kepada Allah, justru malah menguatkan, nah itu baik, nggak masalah. Kalau nggak cinta, mukmin yang kuat itu lebih baik loh, dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang loyo. Termasuk kuat apanya? Ekonominya, kuat fisiknya, kuat fisiknya, makanannya tempe sama kerupuk terus nggak bisa. Karena lo makanan laham atau daging, makanan iwak, makanan yang protein kan. Nah itu belinya kan perlu pakai uang, ya. Perlu pakai uang. Mau beli anak cempe pakai duit, mau beli kambing butuh ya pakai duit. Kalau mau beli sekarang metro murah, pedes, itu katanya. Baik, intinya mukmin yang lebih kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kekuatan katanya lah kuat harta. Kalau kemudian dia itu nggak nyari hartanya, nggak mengusahakan dapat harta yang cukup, bagaimana kemudian hartanya akan bertambah. Baik, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah ini kepada siapa yang dikehendakinya, memberikan rezeki hikmah ini kepada siapa yang dia kehendakinya. Dan siapapun orangnya kalau dapat rezeki hikmah dari Allah, maka dia betul-betul telah mendapatkan karunia rezeki yang sangat besar dan sangat banyak menurut penilaian ilahiyah, menurut penilaiannya Allah. Meskipun secara ekonomi dia mepet, meskipun dia fakir, meskipun dia kere, tapi kalau dia itu ahlul hikmah, dia telah mendapatkan rezeki agung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang seperti ini itu enak hidupnya, ya enak hidupnya. Miskin, ya alhamdulillah. Kaya, ya alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Jadi ketemu binikmati sholihah. Miskin apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Kenapa? Bijak, dituntun oleh ilmu, berkeyakinannya dituntun oleh ilmu, berpikirnya dituntun oleh ilmu, bersikapnya dituntun oleh ilmu, bertuturnya dituntun oleh ilmu, maka dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Kita dapat mendapatkan kebaikan yang rezeki yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari itu mindset kita itu jangan sampai salah lah ya. Cara berpikir kita itu jangan sampai salah. Yang semestinya harus menjadi prioritas bagi kita ya seperti ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man akhadha bihi faqad akhadha bihaqin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan Nabi itu, rezeki warisan Nabi itu, maka betul-betul dia mendapatkan suatu karunia dan pemberian yang sangat besar dan sangat banyak dan sangat berharga. Nabi SAW menyebut seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala di Quran menyebut seperti itu. Sedangkan banyak di antara kaum muslimin untuk yang namanya ilmu syar'i dia masih bakhil, suruh baca Al-Quran, suruh ngaji Al-Quran, apalagi mengkaji Al-Quran, berat ya. Suruh mengkaji hadis-hadis Nabi juga berat. Suruh mengkaji ilmu syar'i, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tafsir, kaitannya dengan fikih, kaitannya dengan sejarah Islam ataupun sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada lain. Padahal itu kan ilmu dan karunia, berat. Baik membaca sendiri ataupun mendengarkan ataupun menghadiri kajian-kajian ilmiah syariah, yang dengan menghadiri kajian-kajian seperti ini dia bakal mendapatkan ilmu dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah menyebutnya sebagai karunia besar, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan karunia agung, karunia yang agung. Nggak ada yang bisa menandinginya dengan jumlah harta yang sekian banyaknya. Dunia seisinya nggak akan bisa menandingi ilmu yang benar.
dan hikmah yang baik gitu. Nah, termasuk salah satu kunci hikmah itu kemurahan hati, kepanjangan tangan, kedermawanan. Ketika seorang muslim tidak tergantung hatinya kepada hartanya, dia membeli dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, hikmah itu dia membeli hikmah tersebut. Ya, sedekah kepada yang berhak, sedekah kepada yang butuh, membelanjakan harta-hartanya kepada jalan-jalan yang baik dan yang benar. Gak sembarangan dia dalam membelanjakan hartanya. Ada jalannya, ada caranya, ada targetnya, terukur dalam membelanjakan hartanya. Nah, orang yang seperti ini ulul albab di mata Allah. Orang yang seperti ini orang-orang yang pandai. Orang yang mau ingat, mau tahu, mau bersyukur dengan karunia tersebut, maka orang ini adalah orang yang pandai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya dari golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Masalah rezeki hikmah dan rezeki ilmu itu seperti rezeki-rezeki yang lain, Bapak Ibu. Seperti rezeki-rezeki yang lain. Sebagian kita mendapat rezeki hikmahnya jumlahnya lebih besar, sebagian yang lain menengah, sebagian lain sedikit. Dan Allah membagikan karunia tersebut dan rezeki tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak mungkin ada ketetapan-ketetapan yang dikehendaki oleh Allah lalu dilakukan oleh Allah itu menjadi sia hikmah. Nah, mungkin pasti banyak hikmah. Kenapa saya diberi ilmu sedikit dibanding dengan orang yang lain atau dibanding dengan Anda? Hikmahnya seperti itu. Wujudnya hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dibanding Anda ilmu saya lebih sedikit. Kenapa Anda diberi lebih sedikit daripada si A atau si B yang lain? Hikmahnya seperti itu. Dan tidak akan mungkin apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terjadi itu menjadi hikmah. Andai kata saya diberi oleh Allah jumlah hikmah yang lebih besar di luar dari ketetapan yang ada, misalnya saya akan jadi orang yang tak karuan malah. Mungkin tidak pandai bersyukur dengan nikmatnya, mungkin begitu. Maka dari itu, siapa di antara kita yang sudah mendapatkan hikmahnya, mendapatkan rezeki-rezeki tersebut, orang usah meri gitu, nggak usah repot. Sebagaimana kita dengan harta juga nggak pernah meri dengan orang lain. Kalau kita meri terus sama orang lain, membinasakan diri kita. Kenapa itu tangga saya itu rezekinya lebih banyak, dapat ini, dapat itu, saya juga akan berusaha, saya juga saya pengen mudah-mudahan dia nggak gini, nggak gitu. Menghadap dirinya sendiri. Sudah terima apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat kesempatannya untuk mencari, Anda bisa mengusahakannya, silahkan lakukan maksimal. Setelah itu dapat bagian rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Bagian rezeki itu syukuri. Sebagaimana kita mendapatkan rezeki-rezeki materi dari Allah Subhanahu wa taala, juga kalau kita cerdik, kita cerdas, kita pandai, maka kita akan menerimanya dengan lapang dada dan dengan syukuri, bukan kemudian meri dengan yang lain di sana di sini. Ya. Lalu hikmah itu menuntut amal tentunya. Nah, ilmu itu akan menjadi hikmah pada seseorang kalau ilmu itu bisa menuntunnya kepada kebaikan, menuntutnya kepada kebaikan, dan orang itu menjelma menjadi sosok yang baik dengan ilmunya, baru orang itu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalanya banyak, santri tapi akhlaknya nggak baik. Apalanya banyak, wawasannya luas, mahasiswa, mahasiswi, mahasantri, mahasantriwati, tapi ibadahnya nggak kena. Nah, ini penyakit. Kenapa? Ilmunya tidak berkah pada dirinya dan tidak bermanfaat. Dan yang seperti ini tidak akan membawanya kepada apa? Kebijaksanaan ataupun hikmah. Orang awam biasa seperti kita mengkaji, mendapat satu ilmu, mendapat dua ilmu, tapi kemudian dicerna dengan baik olehnya, kemudian dipraktekkan. Sekali ngaji, dua kali ngaji, 10 kali, 100 kali, berubah keadaannya. Dari baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi istiqomah, menjadi genah dan. Nah, itu jelas sekali kalau mendapatkan karunia hikmah.
Meskipun sedikit. Tapi kemudian hikmah itu bermanfaat pada dirinya dan bermanfaat. Ini hikmah yang mahal dan ini yang disebut oleh Rasul Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW sebagai karunia yang mahal, karunia yang besar. Dapat yang seperti ini jauh lebih baik kalau dia daripada kalau dia kemudian mendapatkan dunia dan seisinya. Nggak berimbang, nggak bisa dibandingkan, Nah, masalah syubhat nanti akan cerita ya. Ada orang syubhat, saya tak kerja dulu banyak, nanti kemudian saya kalau dapat harta banyak saya akan membantu, saya akan ini, saya akan itu. Ya sudah, niat baiknya oke, niat baik. Tapi ada yang bisa menjamin. Ya kan ada yang bisa menjamin. Saya tahu seseorang tadinya masya Allah bekerja luar biasa di dakwah, amar ma'ruf nahi munkar bersama dengan aktivis-aktivis di Solo ya. Orangnya cukup cerdas ya. Sekolahnya dulu juga favorit, kemudian masuk ke sana sini. Intinya ilmunya luar biasa. Dan bisa banyak berbuat banyak hal. Dan orangnya juga kutu buku. Kerja terus, tapi terus bukti kakek macam buku sih ora. Kemudian jadi tahu pintu-pintu usaha harta, mengusahakan harta. Ya, nanti kalau saya begini nanti bisa begini, kalau begini menghasilkan data ini. Nanti kalau saya begini saya akan begini nanti menghasilkan data ini. Akhirnya mungkin kayak bosan gitu. Beramal ma'ruf, bernahi munkar dan bergabung dengan orang-orang yang baik dan para aktivis Islam. Lalu kemudian dia nyebrang sedikit demi sedikit dengan suatu cita-cita di mana dia pernah duduk dan berbicara dengan beberapa orang ustaz-ustaz muda-muda. Kalau saya berbuat begini, saya bisa ma'ruf begini, bisa menahi munkar, saya bisa pengaruh di pemerintahan begini, saya bisa berbuat ini, saya bisa gimana? Akhirnya terus dia nyebrang, siti. Sekarang Masya Allah rumahnya mentereng, mobilnya Masya Allah. Tapi kalau keluar, sorghumnya di hotel-hotel dan keluarnya malam-malam, dan kalau keluar pakai celana pendek, pakai kaos karuan. Dan dulunya masih ada sifat tanda-tanda khair. Sekarang mau cari tanda-tanda khair itu pada dirinya, tanda-tanda baik pada dirinya susah. Ya masih mau sih ketemu dengan ahlul ilmi semula, ahlul ilmi Allah masih mau. Cuma kayak isim gitu, seperti malu-malu. Tadinya punya cita-cita baik, tapi rupanya cita-cita baik itu jadi luntur gara-gara menjauh dari ilmu itu sendiri dan menjauh dari komunitas ilmiah terlalu. Akhirnya jadi tergerus ya niat-niat baiknya. Allah alam sampai di mana kelanjutannya. Allah baik. Nah ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kumpulan ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah, tentang bersedekah. Allah mencampakkan ayat ini dan memasukkan ayat ini. Nah, hikmahnya bahwasanya atau pelajarannya bahwasanya hikmah bisa terdapati dengan membatasi diri berhubungan dengan harta ataupun dunia. Hikmah akan terjadi pada sosok seseorang bila mana harta tidak tergantung pada hatinya, dan hikmah akan terjadi dan dia didapati oleh seseorang bila mana dia mempunyai sifat kedermawanan. Dan ini Allah nggak nyebut tuh, ini Allah Subhanahu wa taala di sini nggak nyebut apakah mereka itu harus pelajar-pelajar ilmu syar'i ataupun ustadz ataupun kalangan ahlul ilmi dan kiai. Tidak, awam kaum muslimin pun kalau berbuat hal yang sama maka dia akan mendapatkan hikmah tersebut. Allah taala a'lam. Baik, berikutnya ayat 270 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidaklah kalian berinfak dengan suatu nafkah, tidaklah kalian membelanjakan
harta kalian dengan suatu perbelanjaan tertentu, ya, mengeluarkan harta dari kepemilikan Anda kepada orang lain, baik untuk belanja membeli sesuatu atau untuk belanja dengan Tuhan, berdagang dengan Tuhan, jual beli dengan Allah SWT, membeli pahala, yaitu memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain, baik dari kerabat dekat, dari anaknya, istrinya, suaminya, bapak ibunya, kakak adiknya maupun yang lain-lain, baik orang fakir, orang miskin, orang butuh, orang ini, orang itu, ya. Seorang muslim tidaklah membelanjakan dan memberikan hartanya kepada yang lain dalam bentuk apapun, au nadartum min nadrin, atau kalian melakukan suatu nadar. Dan nadar itu upaya seorang muslim untuk mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh aturan syariat din. Aturan syariat din secara ilmu fikih itu tidak wajib pada dirinya, tetapi kemudian dia mewajibkannya, ya. Dan ini bentuk dari bentuk ibadah. Bentuk dari bentuk ibadah. Menurut sebagian ulama, sebagian yang lain mengatakan seperti yang disebut oleh Nabi SAW, innama yustahadu bihi minal bakhil. Nah, dari itu untuk cara untuk mengeluarkan harta dari orang bakhil, kata Nabi SAW. Seolah nadar itu dipandang kurang terpuji, gitu ya. Allah melihat nadar adalah ketika seorang muslim mewajibkan pada dirinya sesuatu yang secara syar'i itu nggak wajib. Seperti apa? Sedekah kepada orang fakir dan miskin. Itu hukum fikihnya mubah ataupun sunnah. Tetapi terus dia mewajibkan atas dirinya dan mengatakan, sekarang saya ini sedang sakit. Kalau nanti Allah menyembuhkan saya dari penyakit saya ini dengan cara saya berobat dengan obat ini, kalau sembuh saya akan sedekah kepada si A. Harta sebanyak 1 juta. Atau kalau besok saya sembuh, saya akan sedekah kepada dia 1 juta. Sedekah kepada dia 1 juta itu apa wajib? Kan tidak wajib. Tetapi ketika dia bersumpah dan mengatakan, demi Allah, kalau saya sembuh besok, saya akan bersedekah kepada si fulan ini nominal 1 juta. Nominal harta berapa? 1 juta. Maka hukum bersedekah kepada orang tersebut jadi wajib atas dirinya bila mana apa yang dia sumpahkan dengannya terjadi. Nah, itu namanya nadar. Itu namanya nadar. Saya kalau lulus ujian akan sholat sunnah mutlak setelah terbitnya matahari di waktu duha sebanyak 20 rakaat. Nah, sholat sunnah pada waktu itu hukumnya tidak wajib, tetapi kemudian dia mewajibkan atas dirinya hal tersebut. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahulu pada zaman jahiliyah saya itu pernah bernadar untuk saya beriktikaf di Masjidil Haram satu malam. Tapi itu nadar saya ucapkan di zaman saya jahiliyah dulu. Saya bersumpah untuk saya itu iktikaf 1 malam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aufi binadik. Penuhi nadar. Penuhi nadar. Dan nadar ini hukum fikihnya berapa? Maksudnya di sana ada hukum terkait dengan nadar. Terkait dengan nadar. Ini nadar yang baik-baik ya. Tapi kalau nadarnya jelek, nadarnya buruk, saya ini sedang sakit atau saya sedang ujian. Kalau saya dalam ujian ini lulus lusa atau besok atau pekan depan mendapatkan kelulusan, ya, dinyatakan lulus dalam ujian saya, maka Ustadz Fulan saya bunuh.
atau si fulan akan saya cekek sampai mati. Padahal nggak ada permusuhan apapun, nggak ada angin, nggak ada bledek. Tiba-tiba dia mengucapkan yang seperti itu. Atau kalau saya lulus, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan minum baygon 1 liter, atau minum bensin 1 liter. Ya, sekali lagu. Nah, semua nadar-nadar yang jelek, yang haram, yang buruk, yang jahat, haram untuk direalisasikan. Seorang muslim haram untuk direalisasikan. Nggak boleh. Ya, nadar bolehnya hanya yang baik-baik dilakukan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut, tidaklah kalian berinfak dengan infak apapun secara mutlak, infak wajib, infak mandub, ya, yang tidak wajib. Pokoknya Anda membelanjakan hartanya dan memberikan kepada orang lain dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk hibah, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakah, dalam bentuk apa saja. Pokoknya Anda membelanjakan harta Anda atau memberikan dan menyalurkan harta Anda, mengeluarkannya dari kepemilikan Anda diberikan kepada orang lain, itu namanya nafkah. Au nadartum, atau kalian nadar dengan nadar apapun juga, kita dari fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi tidak ada sedekah sekecil apapun kok kemudian tersembunyi di hadapan Allah. Meskipun orang yang bersedekah itu menyembunyikannya, meskipun orang yang memberikan hadiah itu memberikannya, orang yang berhibah itu menyembunyikannya, hingga apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu piye itu? Sakit Pak. Anda memberikan harta kepada orang lain dalam bentuk sedekah, disembunyikan sekali sampai tangan kiri Anda itu nggak tahu berapa nominal yang telah diberikan oleh tangan kanan Anda. Bisa nggak ya? Kinayah, kiasan dari upaya menyembunyikan sedekah tersebut sampai disebut oleh Nabi SAW seperti itu. Itu ada, termasuk orang yang dipuji oleh Nabi dan dikatakan kepada kita, kelak orang yang bersedekah seperti itu pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari naungan Allah, atau dalam riwayat lain naungan dari naungan arsy Allah di padang mahsyar. Termasuk dari 7 orang yang mendapatkan naungan dari naungan Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar itu berat, padang mahsyar itu sulit, padang mahsyar itu beban, padang mahsyar itu panas. Dan nanti akan ada 7 jenis manusia, muslim semuanya, mukmin semuanya, mudah-mudahan kita masuk dalam orang tersebut. Amin ya. Sudah amin ya. Ayo janji. Mantap, terima kasih. Amin. Masuk dalam 7 golongannya. 1, imam dan pimpinan yang adil. Ya. Terus yang kedua Pak, imamun adil. Kemudian itu yang tertib. Apa? Nggak usah tertib. Yang kedua, orang yang hatinya senantiasa tergantung dan terpaut dengan masjid. Kedua, yang ketiga mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seperti orang yang tumbuh kembang dari sejak kecilnya dalam ketaatan kepada Allah, memang dididik oleh orang tuanya, diarahkan dan dibuat oleh orang tuanya dari sejak kecil, dididik selalu untuk taat kepada Allah, sampai maksiat itu dari jalannya sampai itu tak perlu sama bingung dengan maksiat. Sejak mudanya dia itu terus membiasakan diri dengan
taat kepada Allah, sholat tidak kenal dengan maksiat. Terus kemudian apa lagi? Ini orang yang sedekah tadi malah lari. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia berupaya maksimal untuk menyembunyikan sedekah itu hingga tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Mungkin nggak? Apa bisa seperti itu? Itu kan iso, bisa. Masa bisa? Apa yang dilakukan di tangan kanan masa kiri nggak ngerti? Nah itu dia. Maksudnya apa? Upaya untuk menyembunyikan sedekah seperimpet-perimpetnya. Seperimpet itu. Ya semua malah bisa coba meneng. Serat hasil mungkin dirahasiakan yang luar biasa. Ya. Sedekahnya sehingga tidak ketahuan oleh orang lain. Ya. Seperti itu. Oh ya, itu orang yang digoda oleh seorang wanita, orang lelaki yang digoda oleh seorang wanita, wanti jelita dan kaya raya, ya, sudahlah kaya raya, mungkin juga pernah, mungkin tokoh, ya, mungkin pejabat, mungkin ini, mungkin itu, wanti luar biasa dan mengganggu Anda. Anda yang diganggu Pak Bulan, Anda diganggu Renio gitu. Aduh ini itu ya. Anda yang masih muda diganggu, biasanya kalau masih muda itu sahabatnya ini begitu terganggu itu pikirannya nggak terlalu jauh mikirnya, cetek kalau masih muda-muda yang lain. Dia kokoh diganggu, digoda, enggak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Seperti yang disebut oleh siapa? Oleh Maryam alaihissalam ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam. Gak ganggu Jibril alaihissalam, bukan ganggu dan tidak mau berbuat apapun. Tapi Jibril alaihissalam datang dengan bentuk manusia yang sempurna dari segala sisinya, ganteng, resik, wibawa, pakaian luar biasa, bentuk ya Allah, nggak pede duluan ke Maryam alaihissalam. Tapi jawabannya beliau apa? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Sang Maha Pengasih terhadap kamu jika kamu orang yang bertakwa, untuk kemudian kita jatuh kepada sesuatu maksiat yang menyebabkan murkanya Tuhan. Saya nggak sudi untuk jatuh ke situ, meskipun dengan orang kayak kamu ini dan lihat ya bingung juga. Masya Allah. Tapi kalau orang murahan, bawa ke PLN ini ada bayar, betul. Alhamdulillah, murah, tidak ada takwanya, ringkih imannya, ya. Nah ini 7 dari jenis orang yang akan mendapatkan, sudah 7 lagi. Menangis oh jadi orang yang menetes air matanya di kesembunyian, ya. di dalam keadaan sendirian, ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akibatnya hatinya dan jiwanya tergetar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan harapannya yang sangat tinggi kepada Tuhannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ditutup aib-aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan yang sangat besar ini menyebabkan dia takut kalau nggak terima, takut kalau dihinakan oleh Allah, takut kalau dimurkai Allah, dan harapannya sebesar, pokoknya tadi sudah saya sebut, harapannya sangat besar sekali. Akibatnya kemudian jiwanya gentar, tak kuat, kemudian responnya kepada mata mengalirkan air mata karena harapannya yang sangat tinggi kepada Allah untuk Allah menerima
permohonannya ini dan mengabulkan cita-cita dan kemauan dan cita-cita kemauan dan kemauannya, cita-cita dan kemauannya. Wahai yang kemudian matanya meneteskan air mata, bukan karena sambal pecel, bukan karena kehilangan duit, kehilangan jabatan, kehilangan, bukan, tetapi karena takut kepada Tuhannya, karena berharap besar kepada Tuhannya, takut kalau kemudian harapan ini tersia-siakan dan tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, ini 7 bagian. Salah satu di antaranya adalah orang yang berinfak dan menyembunyikan infaknya. Infak apa saja, baik yang fardu maupun yang tidak fardu. Fa'innallaha ya'lamu. Jangan dikira kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tahu. Allah pasti mengetahuinya. Sekecil apapun jumlah yang Anda nafkahkan dan sekecil apapun nazar yang terjadi dari Anda. Nazar yang terjadi dari Anda. Kalau nazar kewajibannya harus dipenuhi. Meskipun nazar itu ringan dan kecil, selagi itu menjadi nazar, maka wajib untuk dipenuhi. Umpamanya, ini umpama, saya mewajibkan atas diri saya untuk saya bersedekah hari ini 100 rupiah. Yang paling kecil berapa? 100 rupiah. Di bawah 100 rupiah ada? Saya ngerti orang. Kalau nggak ngerti 50 rupiah ada nggak? 25 rupiah? Ini zaman dulu saya naik 70-an itu masih ada. 5 rupiah itu masih ada. 5 repes kalau coba ngomong. Lagi sama dia 5 rupiah. Saya mewajibkan atas diri saya untuk mencari ridho Allah, untuk bersedekah besok pagi. Ini misal saya lihat dengan 5 rupiah. 5 rupiah. Wah, 5 rupiah besok pagi tak usah. Kenapa? Allah juga tak butuh dengan untuk 5 rupiah atau 100 rupiah hari ini. Ya Allah, 100 rupiah apa saja sederhana. Siapa coba yang mau terima 100 rupiah untuk tak parkir itu, pokoknya mulut malah di badan gini. Mana jauh kamu gila saya kata masih betul. 100 rupiah pernah dulu saya pernah ada bayar, tak mau diterima 100 rupiah. Buat apa katanya? Kenapa? Dari semacam nggak berharganya gitu ya. Untuk beli apa? Untuk beli permen aja nggak cukup. Cukup Pak? Untuk permen 100 rupiah. Yang punya warung-warung tertentu ini nggak cukup. Jangan kemudian kalau sudah bernadar dan mengatakan saya besok pagi wajib untuk bersedekah 100 rupiah, lalu besok paginya 100 rupiah, Allah juga tak butuh dengan itu, bahkan hamba-hambanya juga gak ada yang mudah, sudah tidak usah datang, wajib. Nah, karena Anda telah mewajibkan diri dengan itu, dan sesuatu kewajiban syar'i itu haknya harus dipenuhi. Tadinya tidak wajib bagi Anda, tapi kemudian Anda mewajibkan atas diri Anda hal yang baik, maka Anda wajib untuk memenuhinya, meski sekecil apapun juga. Jangan kemudian dianggap ringan, nggak bisa. Selagi Anda mampu dan bisa, maka harus dipenuhinya dengan batasan minimumnya. 5 rupiah. Masalah berikutnya kemudian Anda mau bersedekah, udahlah saya tidak jadi 5 rupiah, tapi saya untuk bersedekah hari ini dengan 5 juta rupiah. Itu monggo gak apa-apa, baik. Monggo dan lebih baik, gitu ya. Wallahu. Jangan dikira Allah tidak mengetahuinya. Dan kalau Allah mengetahuinya dan apa yang dilakukan itu bernilai ibadah, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Kenapa? Allah menerima amal soleh seorang hamba dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kelipatan yang
besar. Maka kalau Anda mewajibkan atas diri Anda untuk berbuat suatu ta'ah dan ibadah tertentu, silahkan dilakukan yang sebaik mungkin dengan niat lillahi ta'ala. Yakini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda perbuat dari ibadah-ibadah yang muta'adiyah atau tidak muta'adiyah manfaatnya. Dilakukan yang semaksimal mungkin. Ya. Kenapa? Pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti akan ada hitungannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Di penutupan ayat ini Allah menyebut orang-orang zalim tidak mungkin akan bisa mendapatkan penolong. Termasuk di antaranya orang yang berinfak tetapi kemudian caranya salah kaprah. Berinfak dari harta haram, berinfak dari hasil riba, berinfak dari hasil rampokan, berinfak dari hasil curian, berinfak dari hasil korupsi, berinfak dari pintu-pintu haram. Dia berusaha untuk mengambil yang haram dulu, kemudian melakukan ibadah tersebut dengan harta yang jelek dan yang kotor tersebut. Jangan dianggap kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu itu. Dan pelakunya zalim. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ibadahnya baik, sarana ibadahnya baik, cara ibadahnya baik, target ibadahnya juga baik, ya. Kemudian orangnya yang melakukan itu juga berniat dan bermaksud baik dan melakukan cara yang baik pula. Nah, ini baik semuanya ini insya Allah akan lebih dekat kepada qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian saya ingin bersedekah tapi saya tak merampok dulu, atau dia mau kerjaannya merampok, mencuri, ya, korupsi, tapi terus sudah saya sedekah dengan hasil korupsi saya sedekah dengan hasil usaha haram saya, termo atau jualan khamr, ya. Habis itu terus sedekah sana, sedekah berikan ke masjid, berikan ke pondok, berikan ke fakir miskin dan lain sebagainya. Bukan sedekah, itu penghinaan. Memberikan kepada mujahidin. Kenapa? Ini hasil saya meletakkan uang saya di bank-bank konvensional karena saya butuh untuk meletakkannya di sana untuk kepentingan bisnis saya. Maka kemudian menghasilkan harta-harta yang haram ini dari riba-riba, maka saya berikan untuk para mujahidin. Dia diberikan peluru untuk nembaki Zionis yang insya Allah negara Israel akan hancur dalam penghujung atau sebelum penghujung 2026 atau di 2027. Allahumma amin. Ini prediksi sekian banyaknya ahlul ilmi, ulama-ulama, dan bahkan prediksi orang-orang yang bisa prediksi intelijen maupun yang lain, ya. Itu mereka hitung-hitungannya begitu. Oh iya berarti. Tapi begitulah kata-kata mereka. Pak, Bu, tahu setelah 2026, setelah 2027, tahu nggak apa yang terjadi setelah itu berikutnya? Pak Kasim, aku ya ngerti lah. Tapi kira-kira ini akan jlentrek dan akan memanjang sampai keluarnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, datangnya Imam Mahdi. Setelah itu akan terjadi apa? Keluarnya Dajjal. Wis ayo sinau sudah, ayo kita berbekal sudah. Betul. Tanpa ilmu sani begini ini bahaya betul. Makanya niat saya nanti selesaikan surat Al-Baqarah. Begitu selesai surat Al-Baqarah kita tak pindah ke Ali Imran ya. Tapi mana? Surat Al-Kahfi lah. Wallahu surat Al-Kahfi itu nanti saya rampung langsungkan makanya keberulan takwa kita caranya. Ya. Karena kuncinya nanti dengan itu. Kuncinya dengan kunci keselamatannya. 2030 yang kira-kira pegang aliran AS kita lebih jauh menghadap peti
terutama di ibu-ibu. Jangan takut, tetapi jangan nantang. Jangan nantang. Jalan selamatnya kita cuma satu, kok kembalinya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mengikutinya kita sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah Nabi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ajak terus kembali meskipun kembali pada diri itu sekarang sesuatu yang gak enteng, gak berat, ya, tidak mudah. Sabarannya banyak, cobaannya juga sulit. Ajak, geret. Yang gak mau geret. Ini orang gak mudeng nih orang. Digeret gak mau ya wes, apa boleh buat. Maksudnya geret dengan didoakan tadi. Digeret gak mau ya wes tinggalan, tapi doanya jangan ditinggalin. Baik, terus mudah-mudahan dapat hidayah ya, mudah-mudahan dapat petunjuk dari Tuhan ya. Diperbaiki Allah Subhanahu wa taala keadaan orang tersebut ya. Kalau sudah didoakan juga nggak apa-apa, kita duluan ya. Kalau kita yang mati duluan udah rampung kita setelahnya, tinggal dia kembali pada Tuhan. Allah a'lam. Wa ma'al zalimin min ansar, tidak ada orang zalim yang mendapati penolong-penolong. Maksudnya tidak akan mungkin ada bagi orang zalim yang bisa menolong mereka. Termasuk orang yang zalim adalah orang yang berinfak tetapi dengan cara yang tidak baik, hartanya tidak baik, cara infaknya dipenuhi dengan pamrih, ya, atau dengan apa yang kemarin itu menyakiti, memberikan infak tetapi justru malah menyakiti kepada siapa yang diinfaki, dihina, direndahkan, ukir-ukir, atau berinfaknya karena tujuan riak, tujuan sum'ah, mencari popularitas, pujian-pujian, keuntungan-keuntungan duniawiah, ya. Sudah begitu infaknya sitik lagi. Apa kalau infaknya sebesar gunung lawu emas sekalipun? Kalau niatnya salah, jangan dianggap kemudian Allah tidak tahu itu. Allah tahu apa yang ada di balik dada, apa yang ada dalam hati sanubari orang. Dari niatnya dia, kemauannya dia, jangan sampai ada yang lalai. Kalau Allah itu tahu, maka kalau bersedekah yang ikhlas, caranya yang benar, tujuannya juga yang baik. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita sudah infak tapi justru menjadi orang yang zalim. Justru jadi orang yang zalim. Begitu kembali kepada Allah, nyebut-nyebut infaknya dibubarkan oleh Allah. Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an maghfura. Kami pamerkan di hadapan dia amal-amal yang dahulu di dunia dia lakukan tuh. Kamu dulu memberikan ini, memberikan berinfak, bersedekah, memberikan ini semuanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bubar semuanya. Kalau sudah begitu kan oleh Allah mau ngomong apa? Apakah Allah zalim? Tidak. Siapa yang zalim? Justru malah dia sendiri. Justru malah hamba ini sendiri. Nah, orang-orang zalim seperti ini kelak dari kiamat tidak akan mendapatkan pembela. Anda kalau di sini Anda masih bisa nyewa pengacara sekarang duit, pokoknya haram mesti jadi halal, yang baik mesti jadi jelek, harus balik jadi baik, ya bisa dibayar. Pengalaman kami dulu di sana di Jakarta, ya. Pokoknya sebelas itu bisa sampai dewe selagi di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak bisa, ya. Mahkamahnya luar biasa, hakimnya Allah Ta'ala, ya, yang ngurusi mana-mana tingkat, terdakwanya seorang hamba, saksinya apa? Saksi atas tuduhan dia apa? Saksinya siapa? Apa? Saksinya kulitnya sendiri, anggota badannya sendiri, lambene dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kupingnya berbicara, matanya berbicara, memberikan kesaksian, tangannya memberikan kesaksian sendiri, kakinya memberikan kesaksian sendiri, kulitnya memberikan kesaksian sendiri dari kezaliman-kezaliman yang terjadi oleh. Mana ada saksi yang lebih dekat daripada itu? Kapan manusia bisa berpisah dari kulitnya? Kapan Anda bisa berpisah dari tangan Anda? Tanganmu melaku dewe, sikilmu melaku dewe, kaki Anda berjalan sendiri tanpa
Gak bisa dimanapun kapanpun seorang hamba berbuat zalim, maka anggota tubuhnya akan selalu bersama dengan dia, kulitnya akan selalu membalut dengan dia. Ini yang nanti akan diberi tugas oleh Allah untuk menjadi saksi-saksi di mahkamah ilahiyah. Terus piye bisa membela dirinya? Maka malil zalimina min ansar. Tidak akan ada seorang pembela pun yang akan bisa membela orang-orang zalim. Begitu juga dengan orang yang nadar. Nadar baik-baik kemudian diselisihi. Nadar benar-benar malah ditinggalkan. Tidak boleh. Nadar sekecil apapun wajib untuk dipenuhi. Dan siapapun dari golongan kaum mukminin yang bernadar kemudian memenuhi nadarnya, terpuji dia. Tentunya nadar yang baik ya. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dahr, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Ya, orang-orang yang memenuhi nadarnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Begitu juga di ayat-ayat yang lain. Allah memuji meskipun nadar itu tadi katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu berfungsi untuk memaksa mengeluarkan harta dari orang-orang yang bakhil. Karena sekian banyaknya orang itu, kalau mau sedekah itu cari untungnya sih. Saya kalau sembuh dari penyakit saya akan sedekah dengan ini. Kalau nggak sakit ya. Saya ujian sekarang sedang dalam cobaan yang berat, ini ujian berat dan nanti insya Allah saya yang minta tolong sama ya Allah, bantulah saya Allah, betul nanti saya kalau sukses setengah harta saya sedekahkan semuanya. Begitu sukses benar setengah hartanya disukseskan. Ada yang kata ada cobaannya, keluar duit. Nah, keluar. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu sarana untuk mengeluarkan uang dari harta-harta dari orang-orang yang baik. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga berkah. Allahumma amin. Kita sudah untuk anak isya sebentar lalu masuk pada sesi soal jawab.